Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, pada tanggal 10 Syawal 1445 Hijriyah, dari atas mimbar khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan kepada hadirin semuanya. Marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan berpegang dua hal tersebutlah kita akan bahagia di dunia dan bahagia di akhirat kelak. Kaum muslimin rahimakumullah, istiqamah adalah luzum taatillah, konsisten dalam ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang istiqamah adalah orang yang senantiasa konsisten taat kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan segenap kewajiban dan meninggalkan berbagai hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berhasil istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka surgalah tempatnya di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yang artinya, wallahu a'lam bimuradih, sungguh orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka istiqomah, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Quran surat Fussilat ayat 30. Firman Allah, kemudian mereka istiqomah. Dalam ayat tersebut maknanya, menurut sahabat Abu Bakar, mereka tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ibnu Abbas mengatakan mereka konsisten dalam melaksanakan kewajiban. Qatadah menyatakan istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga memerintahkan Nabi untuk istiqomah dalam hal istiqomah. Dalam firman-Nya, "Falidzalika fad'u wastaqim kama umirta wa la tattabi' ahwa'ahum." Yang artinya wallahu a'lam bimuradi. Maka karena itu serulah mereka kepada agama ini dan istiqomahlah sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka. Quran surat Asy-Syura ayat 15. Salah seorang sahabat pernah berkata kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku tentang Islam sebuah perkataan sehingga aku tidak perlu bertanya lagi kepada siapapun setelahnya." Kemudian Rasulullah menjawab, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomah. Hadis riwayat Muslim.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, istiqomah adalah salah satu tonggak yang sangat penting bagi sebuah bangsa atau umat agar bisa berjaya, menempati posisi yang mulia, memimpin lajunya peradaban dunia. Suatu umat atau sebuah bangsa yang kehilangan permata istiqomah ini akan kehilangan arah dan mudah dia kalahkan oleh musuh-musuhnya. Karena dengan hilangnya istiqomah, moral akan rusak, perbuatan keji dan hina akan menyebar, kerusakan akan merajalela, kekacauan akan merata, dan umat akan dihantui oleh rasa hasud, dengki, dan permusuhan. Sebaliknya, istiqomah akan memberikan buah yang manis di tengah-tengah umat yang berpegang teguh dengannya. Seorang warga atau individu yang istiqomah akan hidup tenang, damai, taat, dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak menyakiti orang lain, bersabar ketika disakiti orang lain, dan selalu berperan serta dalam melakukan perbaikan-perbaikan di tengah masyarakat dan membimbing orang yang tersesat ke jalan yang benar. Jamaah Jumat yang berbahagia, jadi istiqomah adalah suatu keniscayaan bagi setiap individu dari sebuah umat atau bangsa, lebih-lebih para pemimpin. Pemimpin dalam skala besar ataupun dalam skala kecil. Pemimpin dalam lingkup yang luas ataupun unit yang paling kecil. Mulai dari pemimpin suatu negara, pemimpin daerah, pemimpin perusahaan, pemimpin institusi, sampai kepala rumah tangga. Imam Rafi'i pernah mengatakan, istaqim binafsika yastaqim biha ghairuk, kaifa yakunu dhil mustaqiman wal aud a'waj. Istiqomahkan dirimu, maka orang lain akan menjadi istiqomah karenamu. Bagaimana mungkin bayangan sebuah benda akan lurus jika bendanya itu bengkok? Oleh karenanya sebuah komunitas, perkumpulan atau institusi apapun yang berharap baik dan merindukan kesuksesan dan kejayaan haruslah dimulai dari istiqomah para pemimpinnya. Jika pemimpin dan yang dipimpin istiqomah, guru dan murid istiqomah, suami dan istri istiqomah, direktur dan karyawan istiqomah, pejabat dan rakyatnya istiqomah, dan seluruh lapisan masyarakat di semua bidang dan lini senantiasa istiqomah, maka kebaikan dan kesuksesan akan merata di tengah masyarakat kita. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita selalu istiqomah di jalan Allah. Terutama sebulan yang lalu kita telah dilatih untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Ramadan kita sudah berlatih riyadhah untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu di bulan Syawal ini marilah kita istiqomah. Kita senantiasa melakukan hal-hal yang baik yang telah kita lakukan sebagaimana di bulan Ramadan, dan bahkan di bulan Syawal ini marilah kita tingkatkan untuk lebih baik lagi. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita manfaatkan masa-masa hidup yang sementara ini untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan kita di dunia ini adalah nikmat yang harus disyukuri dengan berupaya meraih hasanah fid dunya dan hasanah fil akhirat. Kita diberi amanah berupa nikmat waktu agar kita beramal tanpa ditunda-tunda lagi, tanpa kebingungan dan kehilangan arah. Hari-hari kita hidup di dunia ini, itulah umur kita.
Orang yang tidak memanfaatkan umurnya, maka umurnya itu akan melindas tanpa ia bisa meraih apapun dari kehidupan yang fana ini. Hasan Al-Basri mengatakan, ya bani Adam, innama anta ayyam, kullama zahaba yaumun zahaba ba'du. Wahai manusia, engkau tidak lain adalah hari-hari yang terus berjalan. Setiap lewat suatu hari, maka sebagian dari dirimu telah hilang dan lenyap. Bahkan Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi sangat menyayangkan waktu yang berlalu begitu saja hanya untuk makan. Ia mengatakan, waktu yang sangat aku sayangkan pergi begitu saja adalah saat aku makan. Kita mungkin tidak bisa mencapai tingkatan beliau, tapi setidaknya apa yang beliau sampaikan menjadi cambuk bagi kita untuk selalu memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Marilah kita terus istiqomah, kita rawat, kita jaga keimanan kita dari hal-hal yang merusak dan memutuskannya. Kita konsisten dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan kepada Allah adalah cahaya di alam kubur, penyelamat di atas jembatan Shirathul Mustaqim di hari kemudian, dan keberuntungan di hari kebangkitan. Mari kita berdoa di hari yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan kita dianugerahi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa istiqomah, melakukan semua jenis kebaikan dan menjauhi segenap dosa dan kemaksiatan sepanjang hidup kita. Sehingga kita menjadi insan-insan yang soleh dan layak menjadi pilar-pilar masyarakat madani yang kita cita-citakan. Marilah kita berdoa dengan doa Imam Hasan Al-Basri, Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqomah. Ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami, maka karuniakanlah kepada kami istiqomah di jalan-Mu. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, demikian khutbah pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat dan membawa barokah bagi kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim.